Hari ini saya sudah sampai di kantor atau studio dari Biro Arsitek di Associate, dan kali ini kita akan bertemu dengan dua prinsipal dari biro ini, yaitu Maria Rosantina dan Gregorius Supiolodi. Hai, Maria. Hai. Apa kabar? Baik. Mari Mel. Sehat semua? Sehat banget. Thank you. Untuk sebuah studio besar ya? Beginilah. Jadi Jadi emang nih sengaja bagian lantai yang ground, semua mobil kita bisa masuk. Jadi saat tim sama ada tamu tuh semua nggak membebani lingkungan. Jadi studio ini sudah menyiapkan Ya. semi basement ya, setengah lantai turun ya. Setengah lantai turun ya. Luas juga bisa muat berapa mobil? Kira-kira dapat 10 sama depannya 12 lah ya. 12 mobil. Tanahnya berapa? Tanahnya sekitar 8 something ya, mungkin sekitar 9, ke belakang 40 sekian lah. 40 sekian. Gimana nih cerita dari desain atau program ruang? Kalau kita lihat di sini kan ada di tengah-tengahnya dibuat bangunan dan lepas dari tanah kiri dan kanan ya. Jadi pengennya bagian bawah memang kita angkat gitu, bagian bawah kebuka. Inginnya bagian bawah ini adalah sebuah, tadi layer paling bawah adalah buat fungsi ya mobil. Layer kedua ini sesuatu yang terbuka, sebuah ruang terbuka panjang, semi open, supaya bisa menampung kegiatan-kegiatan yang sifatnya lebih banyak ya, seperti ada meeting, nanti bisa makan bareng, bisa ada kuliah bareng bersama atau apapun lah. Ini di bagian yang layer kedua nih buat support studio tapi sifatnya publik. Nah sengaja di kiri kanan nih kita lepas dari boundary supaya satu juga buat sirkulasi udara, selain itu secara fungsi juga untuk sirkulasi gitu. Tangga ataupun nanti bisa kita lihat pakai rem gitu, bisa yang itu di sekeliling bangunan. Bata ini pinggiran juga ada ceritanya nih, Mel. Awalnya memang sudah ada nih existing, terlihat kan ya bekas-bekasnya. Nah itu ada pagar bata ya, kita pikir biarlah sebagai bagian dari memori gitu. Jadi meninggalkan memori yang sebelumnya tidak dihilangkan tapi dia malah ditampilkan ya. Nah, kolom-kolom struktur ya dibiarkan begitu aja dengan grid yang rapi gitu. Terlihat memang nggak ada balok anak kan, semua gridnya rapi per grid gitu dan langsing kolom-kolomnya. Kenapa memilih sirkulasi vertikalnya ini dengan rem? Sebenarnya dari sisi fungsi bawa barang itu kita masih bisa mudah ya. Yang kedua dari sisi konsep, karena kita ini memanjang dan ruangnya pastinya juga memanjang, dengan rem yang mengelilingi bagian pinggir bangunan ini sebenarnya memberikan sebuah perjalanan lah. Jadi kalau naik tuh juga punya prosesi gitu dan bisa mengalami ruang-ruang dari bangunan ini secara keseluruhan gitu. Sebelum pandemik sebenarnya kita punya kebiasaan tuh siang dan malam tuh ada makan bersama. Nah setelah pandemik ini mungkin biasanya siang aja kita. Nah meja ini sebenarnya selain itu buat makan siang, tapi juga bisa buat informal meeting di sini. Jadi bisa ada crowd meeting di sini, bisa juga di sana, bisa juga di tengah. Gitu. Oh bisa ada beberapa grouping meeting? Bisa ada beberapa grup meeting. Meja ini kadang bisa kita pinggirin gitu ya, suka ada aktivitas lain.
kadang ada ya bisa yoga bareng gitu, bisa suka ada lecture juga di sini, kadang ada kegiatan komunitas juga suka pakai ruangan ini. Jadi ya ruangnya yang selain ya secara fisik memang kebuka cair, ya fungsinya juga cair sih gitu. Bisa macam-macam. Inginnya si cord ini nge-break masa yang panjang ini juga fungsinya buat sirkulasi udara. Oh, jadi inner cord yang di tengah fungsinya untuk memecah bangunan belakang dan bangunan depan sekaligus sumber matahari dan udara ya. Betul. Visual juga nih dengan taman yang bagus jadi sumber visual juga. Iya ya. Gitu. Nah, blok belakang adalah blok service lah. Gitu. Menurut Maria enakan jalan di atas rem atau di atas tangga? Kalau aku biasanya pagi tuh seringnya pakai rem gitu. Sekalian exercise gitu. Oh, jadi bisa exercise di kantor. Iya itu. Cuman memang kalau secara fungsi ya buru-buru ke bawah ya kita aku naik tangga gitu ya. Lebih cepat dengan tangga. Lebih cepat sama tangga gitu. Ada courtyard di tengah seperti ini. Iya. Boleh cerita nggak tentang landscape-nya? Ini ada beberapa elemen landscape ya. Ada yang di box di tanah, ada green wall dengan tanaman yang memanjat ke atas, tapi ada juga green wall yang tanaman menjuntai ke bawah. Gimana nih ceritanya? Pengennya landscape ini bagian dari desain secara keseluruhan gitu. Kita memang pengen nyari tanaman-tanaman yang tidak terlalu banyak maintenance gitu loh mau. Sedangkan yang di sebelah kiri ini green wall-nya menggunakan media tanam ya? Betul, ini pakai kokopit gitu. Pakai kokopit, vertical garden dengan sistem penyiraman yang ya otomatis lah tiap beberapa waktu. Oh, ini koridornya berarti di area sebelum blok service ya? Jadi supaya si inner cord ini juga pusat dari loopingnya sirkulasi. Loopingnya ada di courtyard. Jadi kadang-kadang orang bisa berhenti di sini sambil liatin enak juga di sini gitu. Itu sih. Kayak oase gitu. Biasanya pada gitu. Layer ketiga. Ini layer yang sifatnya semi public. Jadi ada meeting rooms, kemudian bagian-bagian depan itu udah lebih ke ruang-ruangan yang mensupport studio. Nah, jadi publik bisa sampai sini meeting room. Oh, tamu bisa. Ini lapis semi public meeting. Oh, di sini ada void lagi. Di void ke arah. Kenapa diciptakan void? Jadi ada ruang-ruang supaya ruang atas dan ruang bawah juga ada koneksi gitu. Oke, untuk menciptakan connection antara lapisan bawah dengan lapisan atas, connection visual dan suara sebenarnya. Betul. Nah, ini bisa terus nih rem ke atas lagi. Gitu. Oke, di breaknya di sini ya? Di sini. Nah, ini area yang tadi aku bilang supporting untuk studio, ruang material. Oh, ini ruang material library. Gudang material library. Kemudian ini untuk server. Rancangannya kan dia masif gitu, tertutup dibanding library buku, dia sangat transparan. Library material tertutup. Apa pertimbangannya? Sebenarnya ini sih fungsinya lebih ke storage gitu, untuk menyusun biasanya material board ya, buat presentation atau apa, biasanya udah dikolek dulu baru dibawa ke atas ke studio gitu. Nah, ujung adalah ini library. Wow, library-nya besar juga ya. Kita berharap si skin bangunannya nanti adalah buku. Oh gitu.
Oh, jadi makanya library-nya double ceiling, double height gini, ketinggiannya double karena dia berfungsi ganda sebagai fasad dari bangunan. Iya. Jadi fasad bangunan kelihatannya buku. Betul. Kenapa memilih fasad bangunan buku? Karena ya memang sebenarnya ya ini studio ya, terus habis itu kita juga senang senang buku, koleksi buku arsitektur. Dan kita yakin ya volumenya pastinya akan nambah terus gitu. Selain juga beberapa karya maket kita masukin gitu di rak-rak ini. Jadi ini kan sesuatu yang bertumbuh nih. Ya nanti pelan-pelan ya seiring waktu dia akan ya mungkin fasadnya akan berbeda ya. Tangga aja ya ke studio ya. Nih di layer ini baru pakai ruang-ruang yang membutuhkan udara dingin baru pakai AC. Jadi ini memang sebetulnya konsepnya juga membuat bangunan yang sesedikit mungkin menggunakan AC ya, karena banyak sekali ruang yang memang tanpa AC. Iya sih, ruang-ruang publik ya sengaja dibuka supaya nggak ber-AC gitu. Ya ini mau nggak mau kalau studio karena banyak sekali itu kan alat-alat elektronik ke studio ya. Nah ini sama itu ya, Mas Supi ya. Oh ini ada studio. Ini masuk. Hai Sofi. Hai Mel. Hai. Ini untuk tim yang bekerja di layer ini. Ini di studio. Mana studio nih ya pokoknya semua semua duduk sini sebenarnya. Jadi semua kerjanya di sini di masing-masing meja. Nah ini depan nih void yang tadi ke library. Ya fasad kita memang maunya satu saat kalau bukunya penuh udah buku semua lah gitu. Jadi fasad bukunya jadi fasad bukunya. Satu layer lantai ketiga ini fungsinya full untuk tim desain bekerja. Ya, jadi betul. Ini yang ruangan sebagai studio. Iya. Ruangan kita di situ masing-masing ya punya space yang cukup gitu ya. Space-nya luas juga untuk studio orangnya. Jadinya makanya during pandemik ini karena jarak kita nggak terlalu berdekatan kan, ada jarak, jadi kita nggak bermasalah karena antara satu back to back, terus antara satu yang lain space-nya cukup besar. Memang dari awal udah dapat masing-masing tim nih udah dapat space yang cukup luas dan berjarak sehingga masa pandemi nggak terlalu masalah untuk bisa kerja bersama ya. Ya jendela kita bukain semua. Jendela buka meskipun AC nyala supaya ada fresh air. Ada fresh air. Pandemi kita ngurangin interaksi dari luar kan. Jadi magang kita nggak terima dulu. Tadinya ini area magang. Ini area magang, ada bisa 4, sebenarnya satu lagi sini. Kemudian ini area browser, masing-masing komputernya nggak bisa browsing. Sebenarnya nggak pengen ada virus atau buka macam-macam kan. Jadi yang connect ke luar komputer ini satu. Jadi komputer ini nggak ada connection ke internet? Nggak ada, cuma terima email, balas email, tapi browsingnya di situ. Ya ini tim asisten yang assist kita semua. Nggak ada personal assistant, personal sekretari nggak ada? Ini juga tempat diskusi, jadi kalau kita ngobrol bisa di sini, bisa di ruangan gitu ya. Terus itu akses ke rooftop. Nah ini ruangan kita, ruangan paling ujung dekat courtyard, ini ruangan 2 prinsipal. Iya, sebenarnya daerah sini tempat discussion kalau ngobrol sama tim. Terus itu via situ gue duduk sini gitu. Terus ada TV buat review. Jadi di ruang Sophie dan Maria ini sebagai prinsipal ditatanya dengan satu meja besar di mana Sophie dan Maria duduk dalam bentuk L, kemudian sisi L yang lain itu untuk memungkinkan staf yang lain datang ke sini untuk diskusi bersama. Jadi ruang prinsipal adalah tempat diskusi, makanya konsepnya dikatakan ini konsepnya studio. Secara horizontal juga nih layer yang bawah kan, paling bawah itu buat support parkir segala macam. Layer kedua ini buat publik, makin ke atas makin private. Nah, atas lagi rooftop gitu, buat fungsi yang bisa dipakai bareng juga.